Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen beserta teman-teman yang kami banggakan. Baik, sebelum kita lanjut pada presentasi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alif Maulana Hadiuddin dengan di belakang 002 dan rekan kami. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Salsadila dengan NIM belakang 089. Saya Fitratun Nadifa dengan NIM belakang 079. Baik, itu tadi adalah perkenalan untuk kelompok kami. Nah, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait anggaran fleksibel. Apa yang dimaksud dengan anggaran fleksibel itu? Anggaran fleksibel itu anggaran yang disusun untuk menyesuaikan berbagai tingkat aktivitas atau volume produksi. Dan ini tidak seperti anggaran statis begitu, yang bersifat tetap pada satu level. Agaknya anggaran fleksibel ini lebih fleksibel lah sesuai dengan namanya begitu ya. Jadi ketika ada perubahan volume maupun tingkat aktivitas yang lebih atau aktivitas yang kurang, maka anggaran itu akan menyesuaikan begitu. Baik, bisa di next slide. Baik, selanjutnya apa saja sih karakter dari anggaran fleksibel itu? Oke, yang pertama ada memperhitungkan perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan aktivitas. Karena tadi disebutkan bahwa fleksibel, maka dia akan mudah berubah begitu tergantung dari aktivitas maupun volume. Kemudian yang kedua ada digunakan dalam evaluasi kinerja begitu ya, biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang seharusnya. Ya, mungkin kami sebutkan terlebih dahulu di awal bahwasannya nanti kita akan menghitung terkait variansinya begitu ya. Ada beberapa jenis variansi belakang. Nah, ini kita kasarannya itu menghitung gap antara yang sudah kita anggarkan di awal, anggarkan biaya standar, dan yang terjadi pada aktualisasinya begitu. Jadi kita menghitung antara gap antara keduanya, apakah ada overhead dan lain sebagainya. Baik, kemudian bagaimana cara kerjanya? Pendekatan anggaran fleksibel mengakui bahwa suatu anggaran tidak harus statis. Berdasarkan tingkat efektivitas aktual, anggaran dapat disesuaikan untuk menunjukkan beberapa besar biaya yang seharusnya terjadi untuk aktivitas tertentu. Jadi anggaran fleksibel ini bukan anggaran yang bersifat statis ya, bukan yang tetap seperti yang dianggarkan harus segitu atau bagaimana. Tidak seperti itu. Jadi dia ini lebih fleksibel mengikuti dengan aktualisasi pada produksinya yang aktual, yang terjadi realitanya gitu. Oke, ini ada contohnya. Dalam rentang aktivitas 4.900 sampai dengan 5.200 kunjungan klien, biaya overhead tetap diharapkan untuk tetap sama gitu ya. Untuk biaya overhead variabel, ia mengalihkan biaya per klien. Kita per klien kita biayakan 1,2 dolar begitu ya, dengan jumlah kunjungan klien yang tepat untuk masing-masing kolom. Sehingga 1,2 ini kita kalikan dengan 4.900, maka memperoleh 5.880. Itu adalah yang dianggarkan, yang distandarisasikan. Jadi anggarannya berarti ya 5.880. Oke, tapi pada realitanya ketika klien itu bertambah begitu ya. Ketika klien itu bertambah menjadi 5.200, itu kan ditemukan 6.240. Nah, tapi ketika ada tuh biaya aktualnya, ketika di hari H misalnya, ternyata biaya itu kurang dan ternyata membludak menjadi 6.400. Maka ditemukan gap sebesar 160. Nah, maka itu disebut dengan variansi begitu. Variasi yang tidak menguntungkan, unfavorable gitu kan. Dengan menggunakan pendekatan anggaran fleksibel, perusahaan akan mempunyai cara yang lebih baik dalam menilai apakah biaya overhead terkendali
Meskipun demikian, analisisnya tidak sederhana. Untuk perusahaan yang menyediakan berbagai produk dan jasa, jumlah unit yang dihasilkan atau jasa yang diberikan mungkin bukan ukuran yang tepat bagi keseluruhan. Oke, bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya variance biaya overhead variable. Ini adalah salah satu jenis variance ya. Ini mungkin jenis-jenis yang lain akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Kita akan membahas terkait variance biaya overheadnya begitu. Oke, kita ambil contoh langsung begini. Sudah ada contohnya itu, di mana perusahaan Microdrive Corporation adalah perusahaan pembuat motor untuk disk drive komputer yang digunakan untuk aplikasi militer begitu. Dan perusahaan ini menggunakan jam mesin sebagai dasar dalam anggaran fleksibelnya. Jadi dia menggunakan dasar standarisasinya itu menggunakan jam mesin begitu. Berdasarkan produksi yang dianggarkan, itu perkiraan yang dianggarkan itu 25.000 begitu ya. Dia menganggarkan 25.000 motor dengan standar 2 jam mesin per motor. Jadi satu motor itu 2 jam begitulah, 2 jam mesin gitu kan. Kemudian ketika dikalikan itu kan muncul jam mesin sejumlah 50.000 jam mesin begitu. Akan tapi ketika aktualisasinya itu hanya hanya terproduksi 20.000 unit. Seharusnya apabila 20.000 unit itu kan bila dikalikan oleh 2 jam itu kan hanya 40 jam begitu. Tapi pada realisasinya ini terjadi 42 jam mesin. Maka ada gap 2.000 jam mesin yang digunakan. Maka ini disebut dengan variance biaya overhead. Ya kasarannya gap begitulah. Variance kan kita juga sudah mempelajari di statistik. Maka ada gap 2.000, itu yang disebut biaya variance yang nanti akan dihitung ini menguntungkan apa tidak. Baik, mungkin itu untuk pembahasan variance biaya overhead. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya itu variance efisiensi dan variance tarif. Nah, variance efisiensi yaitu biaya overhead variabel yang hanya berguna jika penggerak biaya overhead variabel menggunakan jam aktual yang digunakan. Kemudian, setiap kenaikan jam aktual yang digunakan seharusnya mengakibatkan penambahan biaya overhead variabel. Variance efisiensi biaya overhead variabel adalah perkiraan dampak inefisiensi biaya overhead variabel dengan menggunakan dasar yang ada. Nah, untuk rumus dari variance efisiensi biaya overhead variabel yaitu AH kali SR min SH kali SR sama dengan SR kali AH min SH. Lalu untuk rumus variance tarif overhead variabel yaitu AH kali AR min AH kali SR sama dengan AH kali AR min SR, di mana AH yaitu jam kerja aktual, AR tarif aktual, SR tarif standar, dan SH yaitu jam kerja standar. Nah, untuk contoh soalnya yaitu Order Up Inc. menyediakan jasa pemenuhan pesanan untuk para pedagang online. Nah, perusahaan menggunakan tarif overhead variabel ditentukan di muka berbasis jam kerja langsung. Pada bulan berakhir, sebanyak 140.000 unit barang telah dikirimkan kepada para pelanggan menggunakan 5.800 jam kerja langsung. Perusahaan mengeluarkan total biaya overhead variabel sebesar $15.850. Sesuai dengan standar perusahaan, jumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk memenuhi sebuah pesanan adalah 0,04 jam dan tarif overhead variabelnya yaitu $2,80 per jam kerja langsung. Nah, untuk menentukan variance tarif overhead variabelnya yaitu yang pertama diketahui AH yaitu 5.800 jam kerja tenaga langsung, lalu AR dengan membagi 15.980 dibagi 5.800 menghasilkan $2,75, lalu SR-nya diketahui $2,80, lalu AH dikali AR min SR sama dengan 5.800
dikali 2,70 min 2,80, hasilnya itu $290. Lalu untuk variance efisiensi biaya overhead variabel, diketahui SH 14.000 unit dikali 0,04 jam per unit sama dengan 5.600 jam. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari variance efisiensi biaya overhead variabel yaitu SR dikali AH min SH sama dengan 2,80 dikali 5.800 jam min 5.600 jam sama dengan $560. Oke, selanjutnya itu penentuan biaya berdasarkan aktivitas dan anggaran fleksibel. Dalam penentuan biaya berdasarkan aktivitas, tiap-tiap kelompok biaya overhead mempunyai ukuran aktivitas tersendiri. Pengeluaran aktual tiap-tiap kelompok tersebut dapat dievaluasi tersendiri dengan menggunakan teknik-teknik yang akan dibahas di bab ini. Nah, lalu satu-satunya perbedaan adalah rumus biaya overhead dinyatakan dalam bermacam-macam aktivitas yang berbeda dan tidak dinyatakan dalam unit atau ukuran umum aktivitas seperti jam kerja langsung ataupun jam mesin. Lalu jika dikerjakan secara tepat, penentuan biaya berdasarkan aktivitas dapat meningkatkan kegunaan laporan kinerja biaya overhead tergantung pada seberapa cermat merancang dan membuat laporan tersebut. Secara khusus, manajer harus teliti dalam memisahkan biaya variabel dari biaya tetap dalam anggaran fleksibel. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis tarif biaya overhead dan biaya overhead tetap. Yang pertama ada anggaran fleksibel dan tarif overhead. Nah, ketika kita membicarakan tarif biaya overhead, kita akan menjelaskan bagaimana estimasi total biaya manufaktur ditentukan. Angka ini dapat diperoleh dari anggaran fleksibel. Begitu tingkat aktivitas denominator telah dipilih, anggaran fleksibel tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah total biaya overhead pada tingkat aktivitas tersebut. Kemudian, biaya overhead yang ditentukan di muka dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar sebagai berikut, yaitu tarif BOP yang ditentukan di muka bagi BOP anggaran fleksibel pada tingkat aktivitas denominator tambah tingkat aktivitas denominator. Jadi, anggaran fleksibel menyediakan estimasi biaya overhead untuk menghitung tarif biaya overhead yang ditentukan di muka. Jadi, anggaran fleksibel berperan dalam menentukan jumlah biaya overhead tetap dan variabel yang akan dibebankan ke unit produk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang pembebanan overhead dalam sistem biaya standar untuk memahami varians biaya overhead tetap. Yaitu pertama kali kita memerlukan pemahaman bagaimana sih biaya overhead itu dibebankan ke barang dalam proses dalam sistem biaya standar. Jadi kita harus mengingat kembali bahwa kita membebankan biaya overhead ini variabel ke dalam barang dalam proses berdasarkan jam kerja aktual. Prosedur ini itu sudah benar jika sesuai dengan sistem biaya normal, tetapi kita sekarang menyesuaikannya itu dengan sistem biaya standar. Nah, dalam sistem ini tuh biaya overhead itu dibebankan ke barang dalam proses berdasarkan jam standar yang diperkenankan untuk output dalam periode tersebut, bukan berdasarkan jumlah jam kerja yang aktual. Dalam sistem biaya standar ini, setiap unit produk dibebankan dengan jumlah biaya overhead yang sama tanpa memperhatikan berapa banyak waktu yang sebenarnya diperlukan unit tersebut untuk memprosesnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke varians biaya overhead tetap. Jadi kita langsung ke contoh soal. Untuk mengilustrasikan itu, kita perhitungan varians biaya overhead tetap, kita kembali ke contoh soalnya Micro Drive Corporation tadi ya. Jadi aktivitas denominator dalam jam mesin itu kita mendapatkan $50.000. BOP tetap yang dianggarkan yaitu $300.000. Bagian tetap dari tarif BOP yang ditentukan di muka yang sudah kita hitung itu kita mendapatkannya $6 per jam. Nah, sekarang selanjutnya kita asumsikan bahwa hasil operasi aktual berikut ini dicatat untuk tahun tersebut. Jadi jam mesin aktualnya tadi itu $42.000, jam mesin standar yang diperkenankan itu $40.000, BOP tetap aktualnya yaitu depresiasi, yaitu kita mendapatkannya $100.000, gaji penyeliannya itu $172.000, asuransinya $36.000, dan total BOP-nya itu setelah dijumlah jadi $308.000. Nah, dari data yang sudah kita jabarkan tadi, dua varians dapat dihitung untuk BOP tetap varians anggaran dan varians volume ini. Bisa kita perhatikan dari tampilan tersebut bahwa BOP dibebankan ke barang dalam proses berdasarkan 40.000 jam standar yang diperkenankan dalam tahun tersebut, bukan berdasarkan 42.000 jam langsung aktual seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini tuh menjaga agar biaya per unit ini
tidak terpengaruh oleh berbagai perbedaan akibat efisiensi. Nah, selanjutnya varians anggaran. Jadi, varians anggaran ini adalah selisih di antara BOP tetap aktual selama periode tersebut dengan BOP tetap yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel. Varians tersebut itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu varians anggaran sama dengan BOP tetap aktual dikurangi anggaran BOP tetap. Oke, selanjutnya varians volume, yaitu ukuran penggunaan fasilitas pabrik, yaitu varians tersebut itu timbul jika jam standar yang diperkenankan untuk output dalam periode tersebut berbeda dengan tingkat aktivitas denominator yang sudah direncanakan pada saat periode dimulai. Varians ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu varians volume sama dengan bagian tetap dari tarif BOP yang ditentukan di muka dikali jam denominator dikurangi jam standar yang diperkenankan. Baik, sekian dari presentasi kami. Untuk presentasi akan saya kembalikan ke Alif. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami terkait anggaran fleksibel. Jadi pada intinya anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang menyesuaikan begitu ya, adanya varians-varians itu pun adalah gap-gap yang perlu diperhatikan. Baik, para hadirin teman-teman sekalian, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.